Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Alia menggenggam sisi ranjang erat-erat. Jemarinya memutih. Kuku-kukunya menekan spray tipis hingga berkerut. Setiap gelombang kontraksi datang tanpa aba-aba, menghantam perutnya seperti ombak besar yang tak memberinya jeda untuk bernapas. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir dari pelipis, turun ke rahang, lalu jatuh ke lantai klinik bersalin yang berbau obat dan antiseptik. Bahkan untuk sekadar bergeser dari posisi duduk ke berdiri, rasa nyeri itu terasa seperti pisau tumpul yang ditarik perlahan dari dalam perutnya hingga ke tulang belakang. Tarik napas, buang. Ayo, jalan lagi. Suara ibunya, Bu Ratna, terdengar dari samping. Datar, tegas. Jangan duduk terus, kalau cuma duduk pembukaannya susah naik. Alia mencoba patuh. Ia bangkit dengan susah payah, kakinya terasa lemas seperti tak lagi mengenal berat tubuhnya sendiri. Baru 2 langkah berjalan, kontraksi berikutnya datang lebih kuat. Astagfirullah, napas Alia terputus. Tangannya refleks memegang perut. Bu, Alia sudah nggak kuat. Sakit sekali. Rintihnya pelan, hampir tak terdengar. Namun, Bu Ratna tidak menghampiri, tidak memeluk, tidak mengusap punggung. Ia memang sakit, jawabnya ketus. Makanya jangan manja, semua perempuan juga ngerasain ini. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa empati. Alia menelan ludah, dadanya sesak, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena perasaan hampa yang tiba-tiba menyergap. Dalam benaknya terlintas satu pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Kenapa ibu tidak sedikit saja melembut? Kenapa saat aku paling membutuhkan, ibu justru semakin keras? Kontraksi berikutnya membuat Alia terpaksa berhenti. Ia membungkuk, matanya terpejam rapat, bibirnya bergetar menahan jerit. Air mata mengalir tanpa ia sadari, bercampur dengan keringat di wajah pucatnya. Ini adalah pengalaman pertamanya melahirkan. Tak ada pengalaman sebelumnya, tak ada bayangan seberapa besar rasa sakit yang harus ia tanggung. Usianya baru 23 tahun, terlalu muda pikirnya untuk menanggung ketakutan sebesar ini sendirian. Dan di tengah rasa nyeri yang kian menjadi, satu kenyataan terasa jauh lebih menyakitkan daripada kontraksi itu sendiri. Alia harus menghadapi semua ini tanpa kehadiran suaminya. Di antara napas yang terengah-engah dan langkah yang terseok-seok, Alia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ada tangan lain yang menggenggamnya, bukan untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi setidaknya untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Wajah Bu Wati tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Senyum tipis yang sejak sore berusaha ia pertahankan, kini benar-benar lenyap. Keningnya berkerabut, langkahnya cepat, dan nada bicaranya berubah lebih tegas. Seolah waktu tak lagi berpihak pada siapapun di ruangan itu. Bu Ratna, panggilnya serius. Pembukaan Alia tidak naik sampai jam 10. Kontraksinya kuat, tapi jalannya buntu. Kondisinya sudah tidak memungkinkan. Alia menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, seakan menubruk dadanya sendiri. Saya khawatir ketuban bisa pecah kapan saja, lanjut Bu Wati. Kita harus segera rujuk ke rumah sakit, malam ini juga. Kalimat itu menghantam Alia lebih keras daripada kontraksi yang baru saja meredah. Dadanya sesak, nafasnya terasa pendek. Rujukan, rumah sakit, semua terdengar asing dan menakutkan. Bu Ratna mengangguk singkat, tanpa ragu. Ya sudah, ikuti saja kata bidan. Tak ada pertanyaan, tak ada keraguan. Seolah keputusan sebesar ini hanyalah perkara biasa. Alia ingin bicara, ingin bertanya, ingin mengatakan bahwa ia takut. Namun kontraksi kembali datang, membuat suaranya terperangkap di tenggorokan. Beberapa menit kemudian, Alia sudah berada di dalam mobil. Tubuhnya direbahkan di kursi belakang, ditemani Bu Ratna di satu sisi dan Bu Wati di sisi lain. Pintu ditutup, mesin dinyalakan. Mobil melaju menembus jalanan malam yang lengang. Lampu-lampu jalan berkelebat di balik kaca,
seperti bayangan yang datang dan pergi tanpa sempat dikenal. Setiap guncangan kecil terasa menyakitkan di perut Alia. Tangannya menggenggam kain baju sendiri, seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Dalam kepalanya, satu kata terus berputar, memantul dan bergema tanpa henti. Operasi. Operasi sesar. Ia tak pernah benar-benar membayangkan akan sampai ke titik ini. Semua rencana persalinan normal yang ia simpang rapi dalam harapan, kini runtuh begitu saja. "Bu," suara Alia lirih, nyaris tenggelam oleh deru mesin. "Mas Raka sudah dikabari." Bu Ratna tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia berkata, "Sudah, Ibu sudah kirim pesan." Jawaban itu terasa menggantung, tidak meyakinkan. Namun Alia tak punya tenaga untuk memperdebatkannya. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur nafas, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut justru semakin menguat. Pikirannya dipenuhi bayangan ruang operasi, cahaya lampu yang menyilaukan, dan suara alat-alat medis yang asing di telinga. Saat mobil berhenti di depan rumah sakit, Alia hampir tak sanggup berdiri. Kakinya lemas, tubuhnya terasa ringan sekaligus berat di waktu yang sama. Ia dipindahkan ke kursi dorong, dibawa masuk ke UGD, dipindahkan lagi ke ranjang besi beroda. Segalanya terjadi begitu cepat. Suara-suara di sekitarnya terdengar samar, orang-orang berlalu lalang, perintah medis terdengar tumpang tindih. Sementara Alia hanya bisa menatap langit-langit putih yang bergerak mengikuti laju ranjang. Di antara kesadaran yang naik turun, Alia mendengar kembali kata itu, diucapkan dengan nada serius oleh seseorang yang tak ia kenal. "Siapkan untuk tindakan operasi." Jantung Alia berdebar keras. Malam itu, tanpa benar-benar siap, Alia melangkah menuju titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ruang operasi. Cahaya lampu operasi menyilaukan mata Alia. Putih. Terlalu putih. Langit-langit di atas kepalanya tampak berputar pelan seolah ruangan itu ikut bernapas bersamanya. "Tenang ya, Bu. Tarik nafas pelan-pelan." Suara seseorang terdengar dari balik masker. Jarum suntik menusuk kulitnya. Obat bius mulai bekerja. Rasa hangat menjalar dari punggung ke seluruh tubuh, disusul sensasi berat yang membuat Alia sulit menggerakkan kaki. Ujung-ujung jarinya terasa kebas, seakan bukan lagi bagian dari tubuhnya sendiri. Pandangan Alia mengabur. Sosok-sosok berpakaian hijau tampak bergerak cepat di sekelilingnya. Wajah-wajah mereka samar, seperti bayangan yang dilihat dari balik kaca berembun. Suara alat medis terdengar berdenting, berpadu dengan detak jantung Alia yang semakin tak beraturan. Di saat itulah, sesuatu bergerak dari sudut ruangan. Awalnya Alia mengira itu hanya bayangan, namun bayangan itu semakin jelas. Seorang wanita berdiri di sana. Ia tidak mengenakan pakaian operasi, tidak memakai masker, tidak juga penutup kepala. Rambutnya sangat panjang, tergerai hingga hampir menyentuh lantai. Rambut itu tampak kusam seperti tak pernah tersentuh sisir. Perlahan, wanita itu melangkah mendekat. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Jantung Alia berhenti berdetak sejenak. Saat wajah itu semakin dekat, Alia melihat senyumnya. Senyum yang memperlihatkan barisan gigi hitam pekat, menyeringai tanpa kehangatan, tanpa kehidupan. Tubuh Alia menggigil hebat, bukan karena dingin ruang operasi, melainkan karena nalurinya berteriak keras, "Ini tidak benar." Matanya berusaha mencari bantuan, mencari Bu Ratna, mencari bidan, mencari siapapun. Namun tak satu pun dari mereka tampak menyadari kehadiran wanita itu. Wanita tersebut kini berdiri tepat di sisi ranjang operasi. Wajahnya begitu dekat, hingga Alia bisa mencium aroma anyir yang aneh. Bukan bau obat, bukan bau antiseptik. Dia bukan tenaga medis. Kesadaran itu menghantam Alia dengan ketakutan yang luar biasa. Ia ingin berteriak, ingin menggerakkan tangan, ingin memanggil seseorang. Namun tubuhnya tak lagi patuh. Kelopak matanya terasa sangat berat, seperti ditarik paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Pandangannya semakin menyempit, suara di sekelilingnya menjauh, tenggelam dalam dengung panjang yang memekakan. Di detik terakhir sebelum gelap menelan segalanya, Alia merasa wanita itu masih berdiri di sana, menatapnya, menunggu, lalu segalanya menjadi hitam. Kesadaran Alia kembali perlahan, seperti seseorang yang dipaksa naik ke permukaan air setelah tenggelam terlalu dalam. Matanya terasa berat, kelopak itu membuka dengan susah payah.
ruangan di sekelilingnya berbeda. Tak ada lagi lampu operasi yang menyilaukan. Yang ada hanya cahaya putih pucat, dingin, dan sunyi. Dinding-dinding bersih tanpa hiasan. Aroma obat masih samar tercium, namun tak sekuat sebelumnya. Seorang pria berdiri di samping ranjang. Ia mengenakan jas dokter putih yang tampak rapi. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Senyum tipis terukir di bibirnya, seolah ia sudah lama menunggu Alia membuka mata. "Bagaimana rasanya melahirkan?" tanyanya lembut. Suaranya rendah dan halus, nyaris seperti bisikan. Alia menelan ludah, lidahnya terasa kaku. "Masih ngantuk, Dok?" jawabnya jujur. Dokter itu mengangguk pelan. Wajar, obat biusnya masih bekerja. Ia mendekat satu langkah. Terlalu dekat. "Tidurlah," lanjutnya. "Tidak perlu bangun dulu." Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat dada Alia terasa sempit. Bukan karena perintahnya, melainkan karena caranya mengucapkan, seolah tidur adalah pilihan yang tak bisa ditolak. Tiba-tiba, tangan dokter itu terangkat. Jari-jarinya menyentuh rambut Alia, mengusap perlahan dari kening ke arah belakang kepala. Sentuhan itu lembut, terlalu lembut. Usapannya tidak seperti sentuhan seorang dokter yang sedang menenangkan pasien. Gerakannya lambat, berulang, dan bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Alia merinding. Ia ingin bertanya, ingin memastikan. "Dok, ibu saya di mana? Atau bayi saya bagaimana?" Namun bibirnya terasa berat. Suaranya tak keluar. Tangan itu masih mengusap rambutnya, menyusuri helai demi helai hingga ke ujung yang terjatuh di sisi ranjang. Alia merasa seolah sentuhan itu menahannya tetap terjaga. Namun di saat yang sama, memaksanya untuk menyerah. Jantungnya berdegup tidak teratur. Nalurinya kembali berbisik. Ada yang salah. Ia berusaha mengangkat tangan. Gagal. Berusaha memalingkan wajah. Gagal. Pandangan Alia mulai menggelap di tepi. Ruangan itu terasa semakin jauh, seolah ia sedang ditarik ke dalam lorong tanpa ujung. Di detik terakhir sebelum kesadarannya benar-benar lenyap, Alia hanya sempat berpikir satu hal. Kenapa dokter ini tidak ingin aku bangun? Lalu gelap kembali menelan segalanya. Kesadaran Alia kembali sepenuhnya dengan rasa berat di seluruh tubuh. Matanya terbuka, menatap langit-langit putih yang sudah tak asing baginya. Bau obat dan cairan antiseptik memenuhi udara, menandakan ia kini berada di ruang rawat inap. Ruang kelas 2. Ia menoleh pelan ke kiri. 2 ranjang besi berjajar sejajar, masing-masing dilapisi spray putih yang rapi. Di antara keduanya, tergantung tirai berwarna hijau tua, tebal, kusam, dan menutup sebagian pandangan. Alia menarik napas panjang. Perutnya terasa perih, jahitan operasi masih basah dan berdenyut pelan. Tubuhnya lemah, tapi setidaknya kali ini ia benar-benar sadar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, sebuah suara terdengar. Pelan, mendayu. Suara nyanyian perempuan. Alia membeku, napasnya tertahan. Nada itu lembut, seperti lagu Nina Bobo, namun terdengar aneh, seolah dinyanyikan tanpa perasaan. Tidak jelas liriknya, hanya gumaman yang berulang-ulang. Suara itu datang dari ranjang sebelah. Jantung Alia berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke arah tirai hijau yang tertutup rapat. Bayangan samar terlihat bergerak di baliknya, atau mungkin hanya imajinasinya yang mulai bermain. "Permisi, Sus." Suara Alia lirih, hampir tak berani. "Di sebelah ada pasien?" Tak lama kemudian langkah kaki terdengar mendekat. Seorang suster masuk ke ruangan, membawa map kecil di tangannya. Wajahnya tampak biasa saja, tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan. "Ada apa, Bu?" tanya suster itu ramah. "Ada yang nyanyi dari sebelah," jawab Alia pelan, dadanya naik turun. Suster itu mengerutkan dahi. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah ke arah tirai hijau tua dan menariknya dengan satu gerakan ringan. Suara kain bergesek terdengar jelas. Alia terkesiap. Ranjang di sebelahnya kosong. Spray putih terhampar rapi, tanpa bekas tubuh manusia. Bantalnya tersusun sempurna,
Bahkan tak ada lipatan seolah pernah dipakai. Tidak ada tas, tidak ada barang pribadi, tidak ada infus yang terpasang. Tidak ada pasien, tidak ada siapa-siapa. Suster itu menepuk-nepuk bantal dan merapikan sedikit spray, seolah memastikan semuanya baik-baik saja. Di sini memang kosong, Bu. Belum ada pasien masuk. Dada Alia terasa semakin sesak. Terus, suara tadi? Tanyanya, suaranya bergetar. Suster itu menedangkan senyum tipis. Mungkin suara dari ruangan lain, Bu. Di rumah sakit suara memang sering bergema. Jawaban itu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Namun Alia tahu apa yang ia dengar. Nyanyian itu dekat, terlalu dekat untuk berasal dari ruangan lain. Suster itu lalu pamit dan keluar. Tirai hijau tetap dibiarkan terbuka, memperlihatkan ranjang kosong yang kini terasa jauh lebih mengganggu daripada jika ada orang di sana. Alia menatap ranjang itu lama. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tak ada lagi nyanyian, tak ada suara apapun. Namun bulu kuduk Alia masih berdiri. Karena meskipun ranjang itu kosong, ia yakin nyanyian tadi bukan hayalan. Malam turun perlahan di ruang rawat inap kelas 2 itu. Lampu utama diredupkan, menyisakan cahaya kuning pucat dari lampu dinding. Suhu ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Alia menarik selimut lebih rapat ke tubuhnya. Jam dinding berdetak pelan. Detik demi detik terasa panjang. Matanya tak bisa terpejam. Tirai hijau tua di samping ranjangnya kembali ditutup, membatasi pandangan keranjang kosong di sebelah. Alia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Ia hanya lelah, hanya trauma, hanya efek obat. Namun tiba-tiba, sesuatu bergerak di bawah tirai. Sebuah bayangan hitam melintas perlahan di lantai. Bentuknya memanjang, bergeser tanpa suara. Alia menahan nafas, matanya membelalak. Itu bukan bayangan kaki. Tidak ada bentuk telapak, tidak ada langkah. Hanya bayangan gelap yang mengalir, seolah merayap dengan caranya sendiri. Bayangan itu berhenti tepat di tengah-tengah, lalu perlahan memudar. Dada Alia berdebar keras, tangannya mencengkeram seperai hingga jemarinya memutih. Ia ingin memanggil suster, tapi ketakutan membuat suaranya tertelan di tenggorokan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar di lorong. Langkah yang dikenalnya. Alia? Suara itu membuat air mata Alia hampir jatuh. Raka, bisiknya lega. Suaminya akhirnya datang. Raka masuk ruangan dengan wajah lelah. Jaket masih melekat di tubuhnya. Matanya langsung mencari Alia. "Maaf aku telat," katanya pelan. "Tadi dari luar kota." Alia mengangguk lemah. "Aku takut kah?" Raka tersenyum tipis, mencoba menenangkan. "Aku di sini sekarang." Namun alih-alih langsung mendekat ke ranjang Alia, langkah Raka justru berbelok ke arah ranjang sebelah, ke arah tirai hijau tua. "Kah?" Suara Alia bergetar. Raka berhenti di depan tirai itu. Tangannya terangkat, seolah hendak menyapa seseorang. "Loh," gumamnya pelan. "Bukannya di sini ada pasien?" Darah Alia terasa membeku. "Itu kosong kah? Dari tadi kosong." Namun Raka tidak menjawab. Ia melangkah satu langkah lagi, membuka tirai perlahan. Ranjang itu kosong, sama seperti sebelumnya. Namun, tepat saat Raka berdiri di sampingnya, udara di ruangan berubah mendingin mendadak. Lampu berkedip sekali, dan dari arah ranjang kosong itu terdengar suara. Serak, pelan, jelas. "Raka." Raka menegang. Alia menjerit tertahan. "Raka, sini." Suara perempuan itu kembali terdengar, seolah tepat di belakang tirai, padahal tak ada siapapun di sana. Raka menoleh kepat ke arah Alia, wajahnya pucat. "Kamu dengar itu juga?" Tanyanya dengan suara nyaris hilang. Alia hanya bisa mengangguk, air matanya mengalir tanpa suara. Karena kini ia yakin, apapun yang menghuni ranjang kosong itu, tidak hanya ingin menakut-nakutinya. Ia memanggil suaminya. Subuh belum lama berlalu ketika Bu Ratna datang ke ruang rawat inap Alia. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Mata sembab, garis-garis lelah mengeras di sudut-sudutnya. Di tangannya, tergenggam sebuah mushaf kecil berwarna hijau tua. Tanpa banyak bicara, ia duduk di kursi dekat ranjang Alia. "Alia,
Ibu bacakan Yasin ya, ucapnya pelan. Alia mengangguk. Entah mengapa, kehadiran ibunya kali ini tidak sepenuhnya menenangkan. Ada sesuatu yang berat, sesuatu yang tak terucap, menggantung di udara. Bu Ratna mulai mengaji. Suara ayat-ayat suci mengalun perlahan, bergetar namun teratur. Ruangan yang sejak malam terasa dingin, mendadak menjadi hening. Bahkan Raka yang berdiri di sudut ruangan ikut menunduk, memejamkan mata. Namun, di tengah lantunan ayat, sesuatu menyelah. Bukan suara pintu, bukan suara langkah, melainkan suara lain. Rendah, parau, seperti datang dari jauh namun terdengar sangat dekat. Suara itu menyusup di sela-sela bacaan Yasin, menirukan nadanya, memelintir huruf-huruf suci menjadi dengung yang menusuk telinga. Bu Ratna tersentak. Bacaan terhenti. "Ibu?" Alia memanggil lemah. Tangan Bu Ratna mulai gemetar. Mushaf di pangkuannya hampir terjatuh. Wajahnya memucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tidak, gumamnya lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih kasar, lebih marah. Bu Ratna menekuk telinganya. "Ibu minta maaf, sudah lama sekali," teriaknya tiba-tiba. Alia dan Raka membeku. "Ibu?" Suara Alia bergetar. "Ibu bicara apa?" Namun Bu Ratna tidak menjawab. Ia justru menangis sedu-sedu, tubuhnya bergetar hebat. Dari bibirnya keluar nama yang tak pernah Alia dendar sebelumnya. "Sulastri, ampuni aku, Las, ampuni aku." Ruangan mendadak bergetar pelan. Lampu bergoyang, tirai hijau berkibar meski tak ada angin. Suara parau itu kini berubah menjadi tawa panjang, memekakan. Astagfirullah, Raka mundur ketakutan. Bu Ratna menjerit, jeritan yang bukan lagi jeritan manusia. Suaranya melengking, memantul di dinding-dinding kamar. Dan dalam satu hentakan keras, brak! Suara retakan terdengar dari atas. Atap kamar runtuh, debu beterbangan, potongan plafon jatuh menghantam lantai dan peralatan medis. Raka menarik Alia sekuat tenaga ke arah ranjangnya sendiri, melindunginya dengan tubuhnya. Teriakan terdengar di luar. Suster dan petugas berlarian. Di tengah kekacauan itu, Bu Ratna tergeletak tak bergerak. Mushaf Yasin terlempar beberapa meter dari tubuhnya, terbuka di halaman yang basah oleh debu dan air mata. "Ibu!" Alia menjerit histeris. Beberapa perawat datang, mendorong tandu. Bu Ratna diangkat dengan tergesa. Wajahnya pucat, nafasnya berat, darah mengalir dari pelipisnya. "Kondisi kritis," seseorang berteriak. "Bawa ke ICU, cepat." Pintu ditutup keras. Ruang rawat inap kembali sunyi, menyisakan puing-puing runtuhan, bau debu dan ketakutan yang menggantung. Alia terisak tanpa suara. Karena kini ia sadar, apapun yang menghantuinya, ternyata berakar dari masa lalu ibunya sendiri. Dan rahasia itu belum selesai menagih. Keesokan harinya, suasana rumah sakit berubah muram. Kabar tentang Bu Ratna yang masih kritis di ICU menyebar pelan, seperti bisik-bisik yang tak berani diucapkan keras. Menjelang siang, seorang wanita datang. Usianya sekitar akhir 40-an. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tegas, nyaris kaku. Tatapannya tajam, seolah mampu menembus orang yang berdiri di hadapannya. Dialah adik Bu Ratna, Bu Ningsih. Alia belum pernah sedekat ini dengannya. Sejak kecil, wanita itu jarang datang, jarang berbicara, dan selalu pulang lebih cepat daripada siapapun. Baginya, Bu Ningsih hanyalah bule yang dingin dan sulit didekati. Namun kini, Bu Ningsih berdiri di sisi ranjang Alia. "Jadi kamu Alia," ucapnya datar, menatap Alia dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai sesuatu yang lama hilang. "Iya bule," jawab Alia pelan. Bu Ningsih mengangguk singkat. Ia menarik kursi dan duduk perlahan. Tak ada senyum, tak ada basa-basi, hanya keheningan yang terasa berat. "Ibumu selalu keras padamu ya?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Alia terdiam. "Ibu memang begitu dari dulu," jawabnya ragu. Bu Ningsih tersenyum tipis, bukan senyum hangat,
melainkan senyum yang menyimpan luka lama. Itu bukan tanpa sebab. Raka yang duduk di sudut ruangan menegakkan badan. Alia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Dalam hidup ini, lanjut Bu Ningsih, cinta yang disangkal bisa berubah jadi dosa, dan dosa yang dikubur akan menagih karma. Kata karma menggantung di udara. Apa maksud bule? Tanya Alia lirih. Bu Ningsih menoleh, menatap Alia tepat di mata. Tatapannya dingin, namun penuh sesuatu. Penyesalan, amarah, atau mungkin keduanya. Ada kesalahan besar di masa lalu ibumu, katanya pelan. Kesalahan yang melibatkan cinta dan seorang wanita lain. Dada Alia terasa sesak. Bayangan wajah perempuan berambut panjang dengan senyum bergigi hitam seketika terlintas di benaknya. Nama Sulastri, lanjut Bu Ningsih, seolah membaca pikiran Alia. Pernah kamu dengar? Alia menggeleng cepat, tenggorokannya tercekak. Itu karena sejak kecil kamu dilindungi dari kebenaran. Bukan karena ibumu jahat, tapi karena ia takut. Takut apa? Alia hampir berbisik. Bu Ningsih berdiri. Ia mendekat, lalu berkata dengan suara rendah namun tajam. Takut kamu tahu bahwa hidupmu berdiri di atas penderitaan orang lain. Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras daripada semua kejadian aneh yang ia alami. Tangannya gemetar, matanya panas. Bule, tolong jelaskan, pinta Alia. Namun Bu Ningsih justru melangkah mundur. Belum waktunya, katanya singkat. Yang jelas, apa yang mengikutimu sekarang bukan kebetulan. Ia melirik ke arah ranjang kosong di sebelah. Sekilas, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Alia berdiri. Rahasia yang disimpan terlalu lama selalu mencari jalan untuk pulang. Pintu tertutup perlahan. Alia terduduk lemas, napasnya memburu. Karena kini ia mengerti satu hal. Sejak kecil, ada bagian dari hidupnya yang sengaja disembunyikan darinya. Dan bagian itu akhirnya bangkit untuk menagih kebenaran. Malam kembali turun ketika Raka akhirnya bercerita. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras seperti menahan sesuatu yang terlalu lama dipendam. Alia memperhatikan suaminya dengan seksama. Baru kali ini ia melihat ketakutan yang begitu nyata di mata Raka. Aku nggak langsung ke sini waktu itu, kata Raka pelan. Aku tersesat. Alia mengernyit. Tersesat. Raka mengangguk. Alamat rumah sakit ini nggak muncul jelas di peta. GPS muter-muter. Aku masuk gang sempit, keluar di jalan yang sama berkali-kali. Ia menarik napas panjang. Lalu aku lihat bangunan rumah sakit. Namanya sama, bentuknya sama. Aku pikir, ya ini tempatnya. Jantung Alia berdegup lebih cepat. Begitu aku masuk, lanjut Raka, rasanya langsung salah. Terlalu sepi, terlalu dingin. Lampu-lampunya nyala, tapi kayak nggak hidup. Ia menatap lantai, suaranya merendah. Lorongnya panjang, sepi, nggak ada suara pasien, nggak ada tangisan bayi. Padahal ini rumah sakit bersalin. Terus, tanya Alia lirih. Ada suster datang, kata Raka. Pakaiannya rapi, wajahnya pucat. Dia bilang kamu sudah masuk ruang operasi. Aku disuruh ikut. Dada Alia terasa ditekan. Dia bawa aku ke lantai bawah, lanjut Raka. Tangga sempit, dindingnya lembab, bau besi dan tanah basah. Aku mulai curiga, tapi kakiku kayak digerakkan sendiri. Raka mengepalkan tangannya. Di ujung lorong ada ruang operasi. Pintu besi, lampunya redup. Dan di atas pintu itu nggak ada nomor, nggak ada papan nama. Seperti tidak seharusnya ada, bisik Alia. Raka menatap Alia, wajahnya pucat. Iya, persis. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Begitu pintu kebuka, aku lihat ranjang operasi dan noda darah lama, kering, menghitam. Alia menutup mulutnya, menahan isak. Aku mundur. Aku baca zikir sekencang yang aku bisa, kata Raka. Aku nggak peduli lagi sopan atau enggak. Aku cuma pengen keluar. Suara Raka menjadi semakin lirih. Dan tiba-tiba, lorongnya berubah. Tangga yang tadi aku lewati hilang. Aku muter-muter kayak orang gila. Terus, kamu keluar bagaimana? Tanya Alia nyaris tak bersuara.
Setelah lama, jawab Raka. Aku ketemu seorang tukang bangunan. Bajunya kotor semen. Dia kaget lihat aku keluar dari situ. Raka menelan ludah. Katanya, bangunan itu sudah lama terbengkalai, sejak bertahun-tahun lalu. Alia membeku. Dia antar aku ke kantor polisi. Dan waktu aku balik ke lokasi itu, bangunannya rusak, jendelanya pecah, pintu digembok, rumput liar di mana-mana. Raka mengangkat wajahnya. Rumah sakit yang kamu tempati sekarang tidak ada di peta resmi. Ruangan terasa berputar. Alia teringat ranjam kosong, nyanyian tanpa tubuh, bayangan tanpa kaki, dokter yang terlalu lembut, wanita berambut panjang. Berarti sejak awal aku melahirkan di... Suara Alia terputus. Di tempat yang salah, Raka menyelesaikan kalimatnya. Keheningan menggantung berat di antara mereka. Karena kini mereka tahu, rumah sakit ini bukan sekedar bangunan. Ia adalah sisa dari sesuatu yang seharusnya sudah mati. Dan entah bagaimana, Alia telah masuk terlalu jauh ke dalam wilayah yang tak ada di peta manusia. Sore itu, Bu Ningsih kembali datang. Kali ini wajahnya tak lagi setajam sebelumnya. Ada kelelahan yang jelas terlihat, seolah ia baru saja melepaskan beban yang dipikul puluhan tahun. Ia meminta Raka keluar sebentar. Ada hal yang harus Alia dengar sendiri, katanya singkat. Pintu tertutup. Ruangan menjadi sunyi. Bu Ningsih duduk perlahan di kursi, lalu menatap Alia lama. Tatapan seorang saksi, bukan lagi penuduh. Kamu bukan anak Bu Ratna, ucapnya akhirnya. Kalimat itu jatuh tanpa amarah, tanpa nada dramatis. Justru karena itulah, kata-kata itu terasa menghancurkan. Apa maksud bule? Suara Alia bergetar. Bu Ningsih menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat meremas tas kecil di pangkuannya. Ibu kandungmu bernama Marni. Nama itu membuat dada Alia terasa asing sekaligus akrab, seperti pernah ia dengar dalam mimpi. Marni hamil di usia muda. Lanjut Bu Ningsih. Ia dibawa diam-diam ke rumah sakit ini. Kamar 401. Alia menelam ludah. Itu malam hujan deras, kata Bu Ningsih lirih. Listrik sering mati, tenaga medis kurang, dan ibumu meninggal saat melahirkanmu. Dunia Alia seakan berhenti. Bu Ratna, kakakku, panik. Lanjut Bu Ningsih dengan suara patah. Ia takut skandal, takut keluarga besar tahu. Maka dilakukanlah hal paling kejam. Alia mulai menangis tanpa suara. Identitas Marni dipalsukan, kata Bu Ningsih. Catatan medis diubah. Kematian dicatat sebagai pasien tanpa keluarga. Jenazahnya dikuburkan malam itu juga. Tanpa nisan, tanpa doa, tanpa kabar pada siapapun. Alia menggenggam spray erat-erat. Lalu aku? Kamu diambil, jawab Bu Ningsih. Dibawa pulang. Dibesarkan sebagai anak Bu Ratna, dengan harapan semua akan selesai. Bu Ningsih menggeleng pelan, tapi kematian yang tidak diikhlaskan tidak pernah selesai. Alia teringat semuanya. Wanita berambut panjang, nyanyian di ranjang kosong, dokter yang tidak ingin ia bangun, bayangan tanpa kaki. Kamar 401, bisiknya. Bu Ningsih mengangguk. Itu kamar tempat ibumu Marni meninggal, dan tempat yang sama pernah dijadikan ruang operasi ilegal bertahun-tahun sebelum akhirnya ditutup. Alia terisak. Jadi semua gangguan ini bukan untuk mencelakai, tapi untuk menyampaikan pesan. Pesan yang tertahan puluhan tahun. Pesan dari seorang ibu yang mati tanpa nama. Pesan yang akhirnya menemukan anaknya sendiri. Dia ingin diakui. Ingin diketahui bahwa ia pernah hidup, pernah melahirkan, pernah menjadi ibu. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan karena takut, melainkan karena kehilangan yang baru saja ia sadari. "Kenapa sekarang?" tanyanya parau. Bu Ningsih menatap perut Alia yang masih diperban.
karena kamu melahirkan di tempat yang sama. Keheningan turun, karena siklusnya hampir terulang. Dan ibumu tidak ingin kamu mengalami nasib yang sama. Alia terdiam. Kini ia mengerti. Semua teror, semua kejanggalan, semua ketakutan, bukan kutukan, bukan balas dendam, melainkan jeritan kebenaran yang akhirnya didengar. Bu Ningsih tiba-tiba berdiri. Tangannya gemetar hebat. Napasnya terengah seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Wajahnya pucat, matanya memerah, menatap Alia bukan lagi dengan ketegasan, melainkan dengan ketakutan yang telanjang. "Aku yang salah," ucapnya terbata. Alia menggoleh lemah. Bu Ningsih?" Bu Ningsih mendeleng keras. Tubuhnya bergetar, seolah kata-kata itu mendorong sesuatu keluar dari dadanya. "Aku yang menghasut Bu Ratna," teriaknya. "Aku yang bilang Marni harus disingkirkan. Aku bilang satu nyawa lebih baik dikubur daripada seluruh keluarga hancur." Kalimat itu menggantung di udara seperti vonis. "Aku takut," lanjut Bu Ningsih sambil menepuk dadanya sendiri. "Aku iri, aku marah, dan aku pengecut. Aku biarkan kakakku menanggung dosa yang seharusnya kupikul bersama." Suaranya meninggi, berubah histeris. Namun anehnya, teriakannya tak terdengar. Bibir Bu Ningsih bergerak cepat, wajahnya menegang. Pembuluh darah di lehernya terlihat jelas, tapi tidak ada suara yang keluar. Tidak satupun. Alia membelalak. "Bu Ningsih," panggilnya panik. Ruangan mendadak terasa berubah. Lampu meredup tanpa berkedip. Udara menjadi berat, seperti dipenuhi kabut tak terlihat. Tirai hijau tua bergoyang perlahan meski jendela tertutup rapat. Lalu angin dingin menerpa. Bukan angin biasa, melainkan hembusan yang menusuk membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lama terkubur. Suhu ruangan turun drastis, napas Alia berubah menjadi pendek-pendek. Bu Ningsih terjatuh berlutut. Ia terus berteriak, mengaku, memohon, menangis, namun semuanya sunyi. Hanya ekspresi wajahnya yang menunjukkan jeritan tanpa suara itu nyata. Di sudut penglihatan Alia, bayangan panjang mulai terbentuk. Tidak jelas wujudnya, hanya kehadiran yang menekan dada, seperti seseorang berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Alia ingin berdoa, ingin memanggil Raka, ingin berteriak, namun tenggorokannya terkunci. Angin dingin semakin kencang, selimut terangkat sedikit, lampu mati sepenuhnya, menyisakan cahaya samar dari lorong. Di detik itu, Alia merasakan sesuatu, bukan sentuhan, bukan suara, melainkan kesedihan yang luar biasa dalam. Kesedihan seorang ibu yang selama ini tak pernah didengarkan. Pandangan Alia berkunang-kunang, jantungnya berdetak terlalu cepat, dunia berputar, suara-suara menjauh, dan tubuhnya kehilangan kekuatan. Hal terakhir yang ia lihat adalah Bu Ningsih. Mulutnya terbuka dalam jeritan sunyi, matanya menatap kosong ke arah yang tidak bisa dilihat manusia. Lalu, gelap. Alia pingsan, dan bersama jatuhnya kesadarannya, jeritan yang selama puluhan tahun tak terdengar, akhirnya menemukan saksi. Alia terbangun dengan napas yang terasa lebih ringan. Bukan lagi aroma dingin dan berat seperti sebelumnya, melainkan bau lembut yang menenangkan, bau bayi, bau kehidupan yang baru saja dimulai. Cahaya pagi menembus jendela, jatuh pelan di lantai kamar. Raka duduk di samping ranjangnya. Wajahnya lelah, matanya merah karena kurang tidur. Namun ada senyum kecil yang tak bisa disembunyikan. Di dalam gendongannya, seorang bayi perempuan terlelap tenang. Dadanya naik turun teratur. "Anak kita," bisik Raka. Alia menatap bayi itu lama. Hatinya bergetar. Air mata mengalir tanpa rasa takut, hanya haru. Ia meraih jari kecil itu, dan jari itu menggenggam balik, seolah tahu kemana ia harus berlabuh. Di sudut ruangan, tirai hijau terbuka penuh. Ranjang di sebelahnya kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada nyanyian, tidak ada hawa dingin yang menusuk. Hanya keheningan yang damai. Alia tahu, duka itu tidak serta-merta menghilang. Kebenaran tentang asal-usulnya masih akan terasa berat. Nama Marni akan selalu tinggal di hatinya, sebagai ibu yang melahirkannya, meski tak sempat memeluknya. Rahasia memang tak mudah diterima, namun kebohongan yang dipatahkan selalu membuka jalan pulang.
Alia memejamkan mata sejenak, mengingat semua yang telah terjadi. Ia kini mengerti satu hal. Allah tidak pernah memberi cobaan tanpa terlebih dahulu menyiapkan kekuatan. Kadang kekuatan itu datang dalam bentuk kesabaran, kadang dalam bentuk keberanian untuk menerima kebenaran, dan kadang dalam bentuk kehidupan baru. Raka menggeser tirai sepenuhnya. Dari lorang rumah sakit, cahaya matahari masuk dengan utuh, menghapus sisa-sisa bayangan yang pernah menghuni tempat itu. Kamar 401 kini sunyi. Ranjangnya kosong. Namun justru dari kekosongan itulah sebuah kehidupan baru lahir. Bukan sebagai pengganti luka, melainkan sebagai pengingat bahwa dari masa lalu yang kelam, Allah tetap menumbuhkan masa depan. Dan Alia siap menjalaninya.